Shalom Sobatku di Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersawogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara-saudara sekalian yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja ya. Amin. Ya teman-teman yang dikasih Tuhan, di kesempatan ini saya mendapat satu cuplikan video dan saya ingin sharingkan kepada kita semua, di mana ada orang bertanya siapa yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, Ustadz ini menjawab hanya orang-orang yang taat kepada Injil lah yang masuk dalam kerajaan surga. Nah, seperti apa cuplikan videonya? Mari kita dengar bersama-sama. 172 dibaca. Ayo yang baca yang mantap, yang keras. Tidak ada seorang pun di antara kamu yang mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Ya, terus ayat 72-nya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang jatuh di dalam neraka dalam keadaan terlutut. Ya. Jadi orang Islam pasti masuk neraka itu. Jelas toh? Yang tidak masuk neraka yang takwa, betul? Nah, kalian semua ini orang Islam itu kata sana dalam pemahaman sana pasti masuk neraka kecuali yang takwa. Maka kamu orang Islam ini sudah begitukan, lagi kurang ngaji, ngajinya nggak dengan makna, tafsirnya nggak tahu juga, bahkan ustadznya nggak menjelaskan juga. Kalau sudah sulit, jawabannya wallahu alam bisawab. Nah, ini harus ditingkatkan kajian yang ada. Nah, yang takwa itu siapa? Kamu pengen masuk surga toh? Iya. Betul? Syarat masuk surga takwa toh? Nah, takwa itu ada di surat Al-Maidah ayat 46. Baca. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahul injila fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi wa minat Taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya, dan di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Yang takwa itu ikut Injil, betul toh? Di ayat itu yang takwa ikut Injil kan? Lah kalian sudah ikut Injil belum? Belum toh? Karena kalian ini belum ikut Injil, maka ikut Injil itu. Karena Nabi Muhammad pun disuruh ikut Injil. Surat 10 ayat 94. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una kitaba min qablik laqad ja'akal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Maka jika kamu Muhammad berada di dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang. Nah, Muhammad itu tanya pada pamannya istrinya, itu pendeta. Maka kamu itu mengikut Muhammad, mesti kalau ada problem keraguan dalam penafsiran Al-Quran, tanya pada pendeta, tanya pada misi, tanya pada pastor. Maka kalian ini adalah mumpung masih ada waktu, supaya kalian mendapat kebenaran, segera ikut Isa dalam bahasa Arab, Yesus. Oke teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan video dari Ustadz ini ya. Di akhir dia mengatakan supaya Anda ingin mendapatkan kebenaran, segeralah ikut Injil, ikut Isa, ikut Yesus Kristus yang ada dalam kekristenan. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz ini, dan memang benar bahwa kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus. Itulah sebabnya jika ingin diselamatkan, maka taatlah kepada Kristus, taat dan percayalah kepada Yesus Kristus. Nah, saya akan memberikan beberapa ayat Alkitab untuk juga sekaligus meyakinkan kita semua akan iman kita. Saya membaca Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia, maksudnya Yesus di sini, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya,
yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman itu telah menjadi manusia, dan firman itu penuh kasih dan kebenaran. Nah, ini merujuk kepada Yesus Kristus. Nah, itulah sebabnya kita percaya Yesus Kristus adalah manusia 100% dan juga Allah 100%. Untuk apa dia menjadi manusia? Dia menjadi manusia untuk menyelamatkan saya dan saudara yang percaya kepadanya. Itu tentunya. Lalu di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Ini adalah ayat yang sangat terkenal ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus mengklaim dirinya bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Anda kalau ingin sampai kepada kerajaan surga, hidup bersama Bapa selamanya di dalam kekekalan, maka Anda tidak akan mungkin sampai ke sana kalau tidak ada di dalam Kristus. Itulah sebabnya Yesus memberitahu kepada kita semua bahwa dialah jalan, dialah kebenaran, dialah kehidupan yang menghidupkan, yang membenarkan dari keadaan kita yang berdosa, dan yang membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal. Jadi, apa yang Ustadz tadi sampaikan bahwa kebenaran itu hanya dalam Injil, itu sangat-sangat benar. Nah, sama seperti dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi keselamatan tidak ada di dalam siapapun kecuali di dalam Dia. Siapa Dia di sini? Yesus Kristus. Hanya Dialah yang bisa menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan itulah sebabnya Dia datang. Manusia tidak mungkin menyelamatkan dirinya sendiri. Itulah sebabnya Kristus datang untuk menebus dan juga menyelamatkan saya dan saudara sekalian. Jadi teman-teman, kita tidak bisa diselamatkan, tidak bisa dibenarkan oleh Allah oleh karena perbuatan baik kita. Kenapa? Karena satu dosa saja yang kita lakukan dalam hidup kita, itu tidak bisa melayakkan kita di hadapan Allah. Allah itu kudus. Nah, itulah sebabnya orang harus dikuduskan supaya hidup di dalam kemuliaan kekudusan Allah. Jadi karena Allah itu kudus, maka manusia yang berdosa tidak mungkin menjangkau Allah yang kudus. Nah, itulah sebabnya karena manusia tidak mungkin menjangkau Allah, maka Yesus datang supaya yang tidak bisa apa-apa ini, manusia yang telah berusak ini, juga boleh diselamatkan. Itu adalah anugerah khusus yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya. Hanya orang-orang yang taat, hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus saja yang akan beroleh keselamatan. Benar yang disampaikan oleh Ustadz ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita. Shalom.